Nusantara. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa hal, yaitu berhubungan tentang kegiatan non mengajar sebagai bagian dari kegiatan PPG dalam jabatan tahun 2020 yang saya ikuti secara daring. Jadi saya dengan kepala sekolah saya berkonsultasi dan saling berunding untuk menentukan kegiatan non belajar yang bisa saya terapkan. Nah, kepala sekolah saya memutuskan agar saya membuat jadwal ujian yang berinovasi dari sebelum-sebelumnya dan juga denah ujian yang berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Maka berikut hasil yang sudah saya rancang. Ya, jumlah lokal atau jumlah rombel yang ada di sekolah tempat saya mengajar yaitu ada 5. Jumlah siswa kelas 10 ada 48 siswa. Jumlah siswa kelas 11 ada 45 siswa. Jumlah siswa kelas 12 ada 7 siswa. Ya, memang sedikit saudara-saudara, karena memang saya mengajar di daerah 3T. Jadi memang sedikit siswanya yang ada di sekolah kami. Nah, di sini saya merancang yaitu ada 2 sesi ujian. Yang pertama sesi pagi sesuai jadwalnya bisa dilihat di sini. Untuk les pertama mata pelajaran agama di kelas 10 yaitu pukul 7.30 sampai pukul 9. Lalu nanti untuk fisikanya pukul 9.30 sampai pukul 11. Nah, di sesi siangnya pukul 12.30 sampai pukul 14. Lalu untuk les keduanya pukul 14.30 sampai pukul 16. Jadi ada 2 sesi, pagi dan siang, saudara-saudara. Lalu untuk rombel atau ruang ujian saya buat ada 5. Ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4, ruang 5. Nah, ruang 4 dan ruang 5 inilah nanti yang akan mengisi jadwal sesi siang, saudara-saudara. Nah, setiap ruangan kecuali ruang 3 itu berisi dari 2 tingkatan kelas. Ada kelas 10 dan kelas 11. Ini adalah inovasi yang sudah saya buat dari kegiatan ujian sebelumnya. Jadi biasanya dulu di sekolah kami itu kalau ujian misalnya kelas 10 ATPH, maka dia tetap satu ruangan itu berisi kelas 10 ATPH semua. Kenapa seperti itu? Karena memang ruangannya yang terbatas. Itu yang pertama. Yang kedua, ya karena memang seperti itu sudah biasanya dibuat oleh sebelum saya pun ada di situ, udah seperti itu. Nah, inilah saya buat inovasinya. Jadi satu ruangan berisi 2 tingkatan, sehingga tidak ada lagi kerjasama antar siswa dalam menyelesaikannya. Bukan saya bilang pasti tidak ada, tapi meminimalisir kemungkinan itu terjadi dengan mata pelajaran yang berbeda untuk kedua tingkatan itu. Jadi contohnya hari Senin 7 Desember 2020. Nah, les pertama sesi pagi pukul 7.30 sampai pukul 9 itu ada mata pelajaran agama untuk kelas 10-nya. Nah, kelas 11-nya di ruang yang sama, mata pelajarannya adalah produktif. Begitu juga untuk les keduanya. Di kelas 10 tersebut mata pelajaran fisika, sedangkan untuk kelas 11-nya bahasa Indonesia. Nah, bagaimana cara saya mengaturnya di dalam denah ruangan? Seperti ini, saudara-saudara. Nanti setiap ruangan akan berisi maksimal 20 orang siswa. Maksimal. Mungkin saja nanti ada yang tidak sampai 20. Meja ataupun 20 peserta dalam satu kelas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jarak antar meja ini, baik ke antar meja siswa ataupun siswa dengan pengawas, itu nantinya akan kita buat minimal 1 meter, sehingga protokol kesehatan tetap terjaga, saudara-saudara. Itu juga alasannya kenapa saya buat 2 sesi, ada sesi pagi dan sesi siang, itu agar tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi menghindari banyaknya siswa yang berkumpul di saat yang bersamaan, saudara-saudara. Nah, dengan adanya 2 sesi ini, maka memangkas setengah jumlah dari siswa, setengah dari jumlah siswa yang ada di sekolah untuk bertemu. Begitulah kira-kira, saudara-saudara. Jadi kira-kira 50% dari jumlah siswa yang ada di sekolah saya itu akan bertemu pagi, 50% yang lagi akan datang siang hari, seperti itu.
Jadi seperti itu aja yang bisa saya jabarkan saudara-saudara. Nah, di sini terlihat kelas 10 bersebelahan dengan kelas 11. Lalu di sebelahnya lagi baru ada kelas 10, di sebelahnya lagi kelas 11 lagi, di belakang kelas 11 ya baru ada kelas 10. Begitu seterusnya, saudara-saudara. Jadi kita silang-silang. Sehingga integritas ataupun kualitas ujiannya bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Diharapkan bisa lebih baik. Itulah kira-kira inovasi yang saya buat untuk kegiatan non mengajar yang ada di sekolah saya. Demikian bisa saya sampaikan saudara-saudara, kira-kira dapat membantu saudara-saudara pendidik dimanapun berada. Terima kasih, salam hormat saya untuk kita. Oke, selamat pagi, Yahobu Bapak. Yahobu, Yahobu Pak, Yahobu. Perkenalkan Pak, saya Erik Mulyadi Simanjunta, guru olahraga anak kita Setianus Halawa di SMK Negeri 2 Somolomele. Apa benar ini saya berbicara dengan orang tua dari Setianus Halawa, Pak? Iya benar Pak, benar. Pak, sehat Bapak? Sehat. Puji Tuhan lah Sehat Pak. Pak, sehat. Iya. Sebelumnya saya Pak mau minta maaf Pak, sebenarnya seharusnya saya yang harus memberikan surat panggilan kepada Bapak, tapi karena kita dalam masa pandemi Pak, jadi kita menjaga protokol kesehatan dengan hanya bisa berkomunikasi melalui Zoom meeting seperti ini Pak. Tidak apa-apa kan Pak? Iya Pak, tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa. Oke. Begini Pak, saya mau menyampaikan beberapa hal tentang anak kita, yaitu Setianus Halawa. Pada mata pelajaran saya Pak, di pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, saya memberikan tugas kepada siswa untuk mengumpulkan video tentang salah satu cabang olahraga Pak, sebagai tugas rumahnya. Tetapi anak kita Setianus Halawa ini, dia mengatakan bahwasanya dia tidak memiliki paket data untuk mengupload video tersebut. Nah, saya tanyakan kepada anak kita apakah tidak bisa diminta kepada orang tua untuk mengisi pulsa. Dia bilang orang tua saya tidak mau memberikannya, Pak. Nah, itu yang mau saya pastikan, Pak. Apakah benar Bapak tidak bersedia untuk memberikan pulsa sebagai bahan ajar anak kita, Pak? Itu kita berikan Pak. Namanya anak kita berbelajar, kita berikan itu Pak. Oh, seperti itu ya Pak. Nah, makanya saya Pak berusaha. Cuman pastinya nggak tahu lah Pak dikerjain atau tidak tugas yang Bapak berikan kan gitu dia Pak. Cuman Oh, saya lihat dia buka-buka video itu. oh, seperti itu Pak. Saya hanya memastikan Pak agar kita tahu sebenarnya apakah anak kita berbohong atau memang ada kendala di masalah ekonomi Pak. Karena bagaimanapun Pak kegiatan belajar ini Pak harus tetap kita laksanakan Pak. Karena untuk kebaikan anak-anak kita juga Pak. Nah, kalau seperti Iya ini Pak, iya. masalahnya Pak, berarti anak kita yang memang mencari alasan untuk tidak mengerjakan tugas Pak. Nah, yang mau saya tanyakan selanjutnya Pak, pernah nggak Bapak selama masa pandemi ini kan anak kita tidak ke sekolah Pak? Iya. Nah, pernah nggak Bapak bertanya kepada anak kita apakah mereka tidak diberi tugas ataukah mereka tidak ada kegiatan dari sekolah? Pernah Bapak tanyakan itu pada anak kita Pak? Itu kita tanya sama anak itu Pak. Maka kita berikan dengan alasan mereka kan belajar secara online, minta paket harus ada data internet, kita berikan beli paket. Kan gitu dia Pak. Makanya kita mau memberikan karena untuk belajar. Oh. Sebelumnya Bapak bekerja di mana Pak ya? Di kantor camat Pak. Oh, seharusnya kan sama nih kita Pak, sama-sama bekerja di instansi pemerintahan. Berarti kan sebenarnya kalau untuk memberikan pulsa untuk anak kita sebenarnya kita bisa Pak. Walaupun saya bukan bilang Bapak tidak punya keperluan yang lain. Tapi karena tuntutan dari pendidikan ini anak kita harus tetap menerima pendidikan, saya rasa tidak ada halangan untuk mengisi pulsa Pak. Tapi makanya saya hubungi Bapak. Karena saya curiganya itu Pak, saya takutnya anak kita yang berbohong. Nah kalau seperti ini saya sudah tahu bahwasanya Bapak memberikan perhatian, baik itu perhatian secara moral maupun moral, tapi anak kita tetap tidak mau mengerjakan tugasnya. Saya minta kerjasama sama Bapak.
Jika Oke Pak, terima kasih dengan informasinya Pak. Akan kita bimbing lagi anak kita di rumah Pak. Terima kasih dengan infonya yang Oke Pak. sudah memberikan bahwasanya anak saya kurang mengikuti pelajaran dengan mengerjakan tugas-tugas. Oke Pak. Terima kasih Pak untuk waktunya Pak. Saya harap nanti ada Oke Pak, terima perubahan. kasih. Iya Pak. Terima kasih ya Pak. Ya Papa. Oke, terima kasih.